Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tugas besar kami dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler, yaitu dengan judul Radio Network Optimization 4G LTE. Namun saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh beberapa rekan saya yang akan sekaligus menjadi pembicara pada presentasi pada hari ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Sinatria Subekti dengan NIM 17101079 dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Kemudian rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Mahribi dengan NIM 17101044. Saya Dini Anggraini, NIM 17101051. Saya Gunawan Aryoga dengan NIM 17101058. Saya Pirigian Riko Albarsani, NIM 17101073. Ya, berikut adalah rekan-rekan saya yang akan menjadi pembicara pada hari ini. Pertama kita lihat beberapa outline yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama kita ada LTE overview dan arsitektur jaringan. Nanti yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Sinatria Subekti. Kemudian nanti ada komponen-komponen perangkatnya, nanti akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Fauzan. Kemudian nanti ada proses optimasi jaring LTE yang akan dibawakan oleh Mas Gunawan Aryoga. Selanjutnya ada drive test dan toolnya, nanti kita akan bicarakan bersama saudari Dini Anggraini, dan nanti ada juga parameter-parameter optimasi apa saja yang terlihat di jaringan LTE ini bersama Mas Riko. Oke. Yang pertama tentang LTE overview. Jadi apa sih sebenarnya jaringan LTE itu? Jaringan LTE itu adalah jaringan akses radio evolusi jangka panjang, termasuk generasi ketiga ya, atau 3GPP. Jadi konsep LTE ini terbentuk awalnya yaitu pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya rilis 8. Dan teknologi ini sukses diuji cobakan secara komersil sejak tahun 2009. Jadi boomingnya itu pas tahun 2009 ya. Jadi sebenarnya inisiasinya itu tahun 2008, namun pada tahun 2009 itu sudah mulai booming karena dengan kecepatannya. Nah, di sini juga pada LTE kecepatan transfernya mencapai 100 Mbps pada sisi downlink dan 50 Mbps pada sisi uplink ya, karena kita tahu juga bahwa download pasti akan lebih besar daripada uplink ya. Nah, bisa kita lihat juga bahwa sebenarnya teknologi LTE ini sudah menggunakan frekuensi yang besar daripada generasi-generasi sebelumnya, sehingga bisa memaksimalkan dari segi transfer datanya hingga 100 Mbps ya. Jadi kalau dulu kita agak lambat menggunakan 3G ya, hanya misalnya menggunakan YouTube hanya bisa sampai 720, sekarang sudah bisa menggunakan 1080 dengan lancar seperti itu, karena bandwidth-nya yang sudah lebih besar lagi, kayak gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini perkembangan dari teknologi seluler itu. Jadi yang pertama ada 1G ya, pasti karena sekarang udah 4G pasti ada pendahulu-pendahulunya. Yang pertama ada 1G. Ya ini diinisiasi pada tahun 1980. Jadi di sini masih sifatnya semacam ponsel satelit ya. Jadi hanya bisa mengirimkan suara saja gitu, hanya bisa menjelaskan dengar suara. Jadi dulu konsepnya hanya bisa mengirimkan suara saja. Dan di sini juga masih menggunakan metode AMPS atau Advanced Mobile Phone Service kayak gitu. Kemudian beralih selanjutnya, jadi kita bisa diilustrasikan masih ini ya, merangkak ya jalannya, karena dulu sangat lambat. Kalau bisa dibandingkan dengan transfer data yang saat ini biasa kita lakukan, mungkin 1G belum mampu ya, lagi pula karena dia sifatnya masih hanya voice saja.
Kemudian lanjut saja pada tahun 1990, jadi teknologi 2G di sini atau yang kita bisa kenal GSM ya, GSM, Global System for Mobile gitu. Nah, di sini sebenarnya sudah bisa, kita sudah bisa mulai akses internet kayak gitu, pengiriman data. Namun di sini kecepatannya rata-rata atau kita bisa sebut 2G itu GPRS teman-teman. Jadi kalau dari zaman dulu kita menggunakan HP Java ya, kita ada HP Java, HP zaman-zaman dulu, itu ada logo G, ada artinya itu dia berada di jaringan 2G. Seperti tahu, 8J, 8J itu termasuk dalam jaringan 2G itu sendiri. Dengan kecepatannya 384 kbps ya. Kalau dulu itu cepet ya, kalau buat menjalankan kayak semacam Opera Mini kayak gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak sangat lambat lah ya. Kemudian beralih ke selanjutnya. Nah, di sini sudah mulai berlari ya. Wah, di sini sudah mulai berlari pada tahun 2000. Jangka 10 tahun lah pokoknya teknologi ini. Pada teknologi 3G ini, kita sudah menggunakan yang namanya konsep WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access ya. Di sini kita sudah bisa menggunakan yang namanya pengiriman multimedia kayak gitu. Dan biasanya di sini indikatornya kalau misalnya jaringan 3G ini dengan tulisan HSPA atau HSDPA gitu, atau bisa juga 3,5G itu termasuk dalam generasinya 3G juga dengan kecepatan transfer datanya hingga 42 Mbps. Nah, di sini proses di 3G ini masih kita gunakan sampai sekarang ya. Bisa masih kita rasakan. Jadi kalau ketika 4G mengalami gangguan, 3G masih bisa kita gunakan dengan maksimal karena masih tergolong teknologi yang masih cepat juga. Seperti itu. Kemudian masuk ke teknologi selanjutnya itu 4G. Nah, 4G ini tahun 2010 ya kan. Nah, ini adalah yang kita rasakan sekarang, teknologi yang kita rasakan sekarang, yaitu bisa disebut dengan long term evolution dengan arsitekturnya sampai 300 Mbps kayak gitu. Malah bisa sampai 1 Gbps dalam segi bandwidthnya. Nah, ini diilustrasikan sudah mulai melompat ya karena sangat cepat sekali. Jadi kita bisa akses transfer data yang cukup besar dengan waktu yang secepat kilat kayak gitu. Kita bisa bayangkan 4G aja pertama kali rilis emang waktu itu sangat cepat sekali ya. Nah, namun kita nggak bisa senang sampai situ aja karena bahwa nanti atau lebih tepatnya sebenarnya diinisiasi pada tahun ini di tahun 2020 5G sudah mulai digunakan di dunia ini ya. Disebut ini namanya New Radio. Di sini udah menggunakan spektrum frekuensi yang tinggi kayak gitu ya. Frekuensi yang tinggi di mana frekuensi tinggi memungkinkan kecepatan data yang lebih tinggi lagi. Gitu dan jumlah kapasitasnya banyak. Kayak gitu dan kapasitasnya banyak dan ini juga support ya kadang-kadang bahwa teknologi 5G ini bisa digunakan untuk seputar smart city, IoT dan lain-lain seperti karena dengan kecepatan internet yang luar biasa cepatnya. Semoga teknologi seluler cepat masuk ke Indonesia ya karena sudah mulai direncanakan sama para pakar-pakar seluler di Indonesia. Kemudian gimana sih arsitektur jaringannya secara mudahnya? Jadi arsitektur jaringan LTE ini kita bisa lihat pada yang berwarna kuning ya teman-teman. Jadi dari mulai service networknya dari internet gitu ya atau dari ISP, kemudian dia bakal masuk ke dalam user gateway, di mana di sini user gateway itu terdiri dari serving gateway dan paket data network gateway. Jadi semuanya akan masuk melalui sini. Nah, dia tidak akan kemudian dari segi database-nya dia akan masuk ke bagian PCRF terlebih dahulu, kemudian baru nanti masuk di HSS. Itu dalam bentuk database-nya. Kemudian dia dari UGW ini akan berkoneksi kepada MME di sini. MME ini semacam MSC juga hampir ya, kayak switching ya. Jadi semua data-data pengguna, nah itu bakal terdaftar di sini yang namanya MME. Makanya ntar bisa diarahkan. Ini sebenarnya paket tujuannya mau kemana. Nah ini diarahkan oleh MME. Dan terakhir itu akan terhubung secara langsung, ya kan? Secara langsung yaitu ke BTS atau yang kita bisa sebut bahasa teknisnya itu adalah NOD, kayak gitu ya.
Kita bisa lihat garis titik-titik di situ artinya control plane, jadi ini hanya sifatnya controlling, tapi kalau misalnya yang garis lurus itu adalah garis data user-nya, seperti itu. Jadi secara mudahnya kita membahas arsitektur seperti itu. Oke, selanjutnya, untuk komponen-komponen perangkat yang tadi ada di dalam arsitektur beberapa, akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Ahmad Fauzan. Kepadanya, kami persilahkan. Oke, di sini saya Ahmad Fauzan Mahribi akan menjelaskan tentang komponen perangkat yang ada di arsitektur LTE. Yang pertama ada komponen atau perangkat yang namanya eNodeB. Jadi eNodeB itu merupakan jaringan akses dari LTE yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan mengontrol pengiriman sinyal yang dibawa oleh sinyal radio dan berperan dalam autentikasi. Nah, jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa eNodeB ini dia yang menghubungkan antara UA atau user equipment, terus kemudian menghubungkan dengan pool SJW dan pool of SMA dan eNodeB yang lain. Jadi eNodeB ini dia posisinya ada pada perangkat yang paling dekat dengan pengguna. Yang kedua selanjutnya ada yang namanya MMA. Nah, MMA ini merupakan Mobile Management Entity yang berfungsi selayaknya MSC pada teknologi GSM. MMA berfungsi sebagai inti atau core dari teknologi LTE, di mana MMI memiliki fungsi untuk mengontrol handover antar MMI, kemudian memiliki info tentang profile user, kemudian mengatur handover antar eNodeB, dan mengatur handover dengan jaringan 2G atau 3G. Nah, jadi MMA ini dia yang pusat manajemen dari teknologi LTE ini, yang dia mengatur handover atau hubungan dengan MMA yang lain, kemudian memiliki profil tentang usernya, kemudian handover antar eNodeB yang ada, dan juga handover dengan jaringan 2G atau 3G, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya PGW. PGW atau kepanjangan dari Packet Data Network Gateway merupakan edge router antar IPS dan eksternal paket data network dan merupakan level tertinggi dari sistem dan bertindak sebagai pelengkap IP point pada user equipment. Secara khusus, PGW mengalokasikan IP address ke user equipment, dan user equipment dapat melakukan komunikasi dengan IP host lain pada external network seperti internet. Nah, jadi di sini si PGW ini dia berfungsi untuk mengalokasikan IP address ke user equipment atau ke perangkat pengguna. Nah, kemudian setelah itu juga berfungsi untuk mengomunikasikannya dengan IP host pada external network seperti internet atau juga dengan misal operator yang lain. Selanjutnya ada yang namanya SJW. Nah, SJW ini merupakan serving gateway yang terdiri dari dua bagian, yakni 3GPP Encore dan SAE Encore. 3GPP Encore berfungsi sebagai gateway paket data yang berasal dari jaringan 3GPP, sedangkan SAE Encore berfungsi sebagai gateway dari jaringan non-3GPP. Selanjutnya ada yang namanya HSS atau Home Subscriber Server.
yang merupakan database utama pada jaringan LTE. HSS sama hanya dengan HLR pada teknologi komunikasi GSM, di mana HLR berfungsi untuk menyimpan database pelanggan secara permanen. Nah, HSS ini merupakan kombinasi antara HLR dan AUC untuk autentikasi. Jadi, HSS ini digunakan sebagai database atau pusat data dari pengguna. Setelah pengguna terhubung, maka data pengguna akan dicocokkan dengan data yang ada di HSS ini. Selanjutnya ada UA atau ini yang terakhir ya, ada UA atau user equipment yang merupakan perangkat di sisi pelanggan yang berfungsi untuk melakukan komunikasi. UA sendiri terdiri atas suatu Universal Subscriber Identity Module atau USIM yang digunakan sebagai identifikasi dan autentikasi perangkat pelanggan, serta sebagai kunci keamanan yang dapat bergerak untuk melindungi interface transmisi radio. Sedangkan UA sendiri berfungsi sebagai platform aplikasi komunikasi, di mana sinyal dan jaringan dapat disetting, maintenance, dan remove link komunikasi yang diperlukan oleh end user. Ada beberapa contoh UA yang ditampilkan di sini. Ada misal mobil pintar yang bisa terkoneksi dengan jaringan. Kemudian ada jam tangan pintar atau smartwatch, atau mungkin smart fridge atau kulkas pintar yang bisa terhubung ke jaringan. Jadi UA ini istilahnya dia sebagai pengguna perangkat yang ada di sisi pelanggan yang memanfaatkan jaringan LTE. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya oleh Mas Ahmad Fauzan Maghribi. Selanjutnya kita akan masuk ke section selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sih proses optimasi LTE, kayak gitu, dan apa aja yang ada dalam proses optimasi ini yang akan dijelaskan oleh Mas Gunawan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses optimasi LTE. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari optimasi jaringan. Optimasi jaringan merupakan proses peningkatan kualitas jaringan dalam memenuhi jarak jangkauan atau coverage dan kualitas juga kapasitas sinyal. Dalam sistem telekomunikasi, langkah optimasi sangatlah penting, mengingat kebutuhan akan kapasitas jaringan yang semakin besar oleh para pengguna serta merupakan langkah penting dalam menyempurnakan performansi suatu jaringan. Proses optimasi meliputi proses drive test, analisa data drive test, audit site, dan perencanaan pengaturan tilting antena sektoral. Untuk selanjutnya di sini ada proses tilting antena yang berperan penting dalam optimasi jaringan LTE. Tilting antena adalah suatu pengaturan kemiringan antena yang berfungsi untuk menetapkan area yang akan menerima cakupan sinyal. Untuk mengubah coverage area yang dilayani oleh node B dapat dilakukan dengan teknik tilting ini. Teknik tilting ini harus dilakukan dengan benar, karena jika terjadi kesalahan tilting antena akan mengakibatkan daya pancar atau coverage antena tidak berfungsi secara optimal dan tidak efisien. Kesalahan dapat berubah seperti kegagalan panggilan, blank spot, atau handover yang tidak berjalan dengan sempurna.
Selanjutnya ada jenis tilting antena. Ada dua macam, yaitu mechanical tilt yang merupakan mengubah kemiringan antena dengan cara mengubahnya dari sisi fisik antena. Semakin besar derajat mekanik antena, maka coverage pada main lobe berkurang, sedangkan sisi side lobe akan melebar. Yang kedua adalah electrical tilt. Electrical tilt ini mengubah coverage antena dengan cara mengubah fase antena sehingga terjadi perubahan pada bandwidth antena. Dengan cara mengubah fase antena konfigurasi ini dapat dilakukan dengan cara mengubah tilt pada bagian bawah antena. Selanjutnya ada langkah atau gambaran untuk optimasi jaringan LTE. Yang pertama itu pengumpulan data sebelum tilting antena dengan cara drive test, lalu melakukan tilting antena atau pengubahan kemiringan antena sesuai planning set yang sudah dihitung dari data drive test sebelumnya. Setelah itu dilakukan analisa dengan melihat kondisi jaringan dan persebaran user pada area site dalam keadaan real time sebelum dan sesudah perubahan tilting antena untuk melihat perbandingannya. Selanjutnya yang terakhir, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini untuk memastikan apakah jaringan sudah benar-benar baik atau belum. Jika belum, maka akan dilakukan optimasi ulang. Oke, baik. Terima kasih Mas Gunawan atas penjelasan tentang bagaimana proses optimasinya. Tadi jelaskan salah satu yang paling utama itu adalah penggunaan drive test dan tilting antena. Jadi nanti drive test akan dijelaskan oleh Saudari Dini nanti di akhir. Jadi yang penting itu adalah proses tiltingnya. Jadi biar mendapatkan jangkauan coverage yang cukup baik sehingga tidak mengalami masalah-masalah seperti gangguan-gangguan lainnya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Saudara Riko tentang parameter optimasi LTE. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Saya berikan recall Barzani akan menjelaskan mengenai parameter-parameter optimasi dalam LTE. Baik, next. Parameter optimasi yang pertama adalah RSSI, yaitu Receive Signal Strength Indicator. RSSI merupakan power sinyal yang diterima user dalam rentang frekuensi tertentu, termasuk noise dan interferensi. Disebut juga wideband power, atau sering juga disebut sinyal level. Jadi berdasarkan tabel tersebut merupakan rentang dari nilai RSSI, di mana jika lebih dari minus 70 dBm, itu akan excellent, atau termasuk dalam yang unggul. Kemudian jika di antara minus 70 dBm sampai minus 100 dBm, itu termasuk ke dalam kategori baik. Kemudian jika di antara minus 86 dBm sampai minus 100 dBm, itu akan masuk ke dalam kategori cukup. Kemudian jika di bawah minus 100 dBm, kualitasnya buruk. Dan yang terakhir, apabila minus 110 dBm, maka sinyal tidak ada. Oke, selanjutnya. Baik, parameter yang selanjutnya adalah SINR, atau Signal Interference Noise Ratio. SINR merupakan rasio perbandingan antara sinyal utama yang dipancarkan dengan interferensi dan noise yang timbul, tercampur dengan sinyal utama. Jadi berdasarkan tabel rentang SINR, apabila nilainya lebih dari 10,
maka termasuk ke dalam kategori excellent atau unggul. Kemudian apabila SNR-nya antara 6 sampai 10 termasuk ke dalam kategori baik. Kemudian apabila SNR-nya antara 0 sampai 5 termasuk ke dalam kategori cukup. Dan yang terakhir, apabila nilai SNR-nya di bawah 0 maka termasuk ke dalam kategori buruk. Selanjutnya, parameter yang ketiga adalah RSRP atau Reference Signal Receive Power. RSRP merupakan sinyal LTE power yang diterima oleh user dalam frekuensi tertentu. Semakin jauh jarak antara site dan user, maka semakin kecil pula RSRP yang diterima oleh user. Berikut merupakan tabel rentang dari nilai RSRP. Jika lebih dari minus 90 dBm, maka termasuk ke dalam kategori excellent atau unggul. Jika nilai RSRP antara minus 90 dBm sampai minus 105 dBm, termasuk ke dalam kategori baik atau good. Kemudian apabila nilai RSRP-nya dari minus 106 dBm sampai minus 120 dBm, termasuk ke dalam kategori cukup. Dan yang terakhir, apabila di bawah minus 120 dBm, maka termasuk ke dalam kategori buruk. Oke, selanjutnya. Parameter selanjutnya merupakan RSR key. RSR key adalah Reference Signal Receive Quality, yaitu parameter yang menentukan kualitas dari sinyal yang diterima. RSR key itu sangat berhubungan dengan RSRP dan RSSI, atau dapat didefinisikan sebagai rasio antara jumlah resource block RSRP terhadap RSSI. Berikut merupakan tabel dari rentang nilai RSR key. Yang pertama, jika nilai RSR key lebih dari minus 6 dBm, termasuk ke dalam kategori excellent atau unggul. Kemudian apabila rentangnya dari minus 9 dBm sampai minus 6 dBm, termasuk ke dalam kategori sangat baik. Kemudian jika di antara minus 12 dBm dan minus 9 dBm, termasuk ke dalam kategori baik. Kemudian jika di antara minus 15 dBm dan minus 12 dBm, termasuk ke dalam kategori cukup. Dan yang terakhir, apabila di bawah minus 15 dBm, termasuk ke dalam kategori yang buruk. Baik, selanjutnya. Parameter yang selanjutnya adalah block error rate. Jadi berdasarkan gambar di samping atau gambar di slide tersebut, block error rate merupakan rasio perbandingan antara total error block dengan total block dari sebuah transmisi data digital. Block error rate digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari demodulasi sinyal. Block error rate masih dianggap baik apabila bernilai kurang dari 10%. Semakin besar nilai block error rate, mengakibatkan gagal demodulasi data digital menjadi sebuah informasi. Baik, selanjutnya. Parameter optimasi jaringan yang terakhir adalah throughput. Jadi berdasarkan gambar tersebut, throughput merupakan besaran kecepatan akses data yang didapat oleh sebuah user. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Riko atas penjelasannya tentang parameter-parameter dari LTE sendiri. Jadi semua parameter tersebut merupakan indikator ya, indikator sebuah sinyal LTE itu bagus atau tidak. Nanti kita bisa lihat semua parameter tersebut kita dapat lihat nanti pada aplikasi atau tools-tools optimasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Dini. Jadi sebenarnya dari salah satu di Android pun ada. Dan versi PC-nya pun ada. Itu salah satu penggunanya bisa untuk drive test dan kita bisa melihat kualitas-kualitas
dari parameter-parameter yang tadi dijelaskan oleh Mas Riko. Nah, ini yang terakhir, section terakhir yaitu tentang apa sih tools optimasi LTE yang di sini akan dijelaskan oleh Mbak Dini Anggreni. Kepadanya, ayo persilahkan. Baik, saya Dini Anggreni akan menjelaskan mengenai tools dan juga drive test pada LTE. Nah, yang untuk pertama saya akan menjelaskan tentang tools optimasi LTE. Next. Nah, tools yang pertama yaitu Atoll. Nah, software Atoll adalah perangkat lunak multiteknologi yang banyak digunakan pada dunia telekomunikasi. Software ini dapat digunakan untuk mendukung seluruh jaringan wireless operator untuk tahap perencanaan dan optimasi suatu jaringan. Software Atoll ini mendukung 3GPP multirate, 3GPP2 multirate, backhaul, FDO, GSM, GPRS, ETG, LTE, microwave radio links, TD-CDMA, UMTS HSPA, Wi-Fi, dan WiMAX 802.16e. Selanjutnya, tools yang selanjutnya adalah Mentum Planet. Mentum Planet adalah solusi yang andal dan terbukti digunakan oleh sebagian besar operator seluler, integrator, dan vendor peralatan untuk perencanaan jaringan akses nirkabel, pengoptimalan, dan pengelolaan kinerja jaringan. Mentum Planet mendukung semua standar akses nirkabel utama, termasuk GSM, GPRS, ETG, WCDMA, HSPA, HSPA+, LTE dalam hal ini TDD dan FDD, dan sebagainya, serta menangani setiap tahap siklus hidup jaringan, mulai dari perencanaan strategis hingga perencanaan, pengelolaan, dan pengoptimalan. Yang selanjutnya adalah tools TEMS. Nah, TEMS adalah suatu rangkaian perangkat yang digunakan untuk analisis dan optimasi jaringan seluler. Nah, TEMS biasanya digunakan dalam drive test maupun walk test, baik untuk menguji sinyal GSM, CDMA, 3G, dan LTE. Selanjutnya saya akan membahas mengenai drive test. Ya, next. Drive test merupakan salah satu bagian pekerjaan dalam optimasi jaringan radio. Drive test bertujuan untuk mengumpulkan informasi jaringan secara real di lapangan, seperti untuk mengetahui coverage, mengetahui performansi jaringan, mengetahui adanya interferensi antar sel. Informasi yang dikumpulkan merupakan kondisi aktual radio frekuensi atau RF di suatu node B, maupun dalam lingkup radio network controller atau RNC yang dilakukan dengan kendaraan, sehingga pengukuran dilakukan secara bergerak. Next. Ya, ini adalah software Ginetrack Pro yang digunakan dalam melakukan drive test, di mana Ginetrack Pro merupakan software berbayar yang terdapat pada handphone berbasis Android yang digunakan untuk melakukan drive test. Ginetrack Pro dapat digunakan untuk mengukur performansi jaringan indoor ataupun outdoor. Nah, aplikasi ini mendukung teknologi Long Term Evolution atau LTE, Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS, GSM, CDMA, dan Evolution Data Optimize atau FDO. Aplikasi ini menghasilkan log files hasil drive test yang dapat diekspor ke aplikasi Google Earth. Next. Nah, berikut ini adalah tampilan dari software Ginetrack Pro ketika melakukan drive test. Silakan Mas Kinat. Ya, baik, terima kasih Mbak Dini Anggreni atas penjelasannya tentang tools apa aja, sama bagaimana sih
proses drive test LTE menggunakan aplikasi yang tertera seperti itu. Jadi saya tarik kesimpulannya bahwa sebenarnya dalam proses optimasi LTE ini banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan mengoptimasi dari segi antenanya, ya kan, dari segi antena pemancarnya, sehingga bisa mendapatkan kualitas parameter-parameter yang baik yang sudah tadi dijelaskan Mas Riko tersebut. Nah, namun sebelum itu kita juga harus melakukan planning dulu, yaitu menggunakan drive test. Apakah pada daerah tersebut itu sudah mendapatkan parameter-parameter yang bagus. Ketika di parameter-parameter pada suatu wilayah itu tercenderung buruk, maka kita perlulah melakukan yang namanya optimasi. Nah, optimasi gunanya kan untuk memperbaiki yang buruk seperti itu. Jadi kalian bisa gunakan tool-tools yang tadi yang bisa digunakan. Salah satunya kalau menggunakan Android tadi bisa menggunakan Gynatrack Pro atau bisa menggunakan TEMS untuk drive testnya. Kemudian kalian bisa melakukan optimasinya itu menggunakan software Atoll yang biasanya sering digunakan seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami penjelasan tentang optimasi jaringan LTE. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan dari segi materi dan ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam materi. Jadi jika ada pertanyaan nanti bisa kalian komentar di kolom komentar di bawah, nanti akan kami respon bagaimana solusinya. Sekian dari kami, mohon maaf. Saya ucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.